wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Mari kita kembali bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkannya untuk bermajelis, untuk belajar, yang mudah-mudahan waktu yang kita gunakan untuk bermajelis ini menjadi sebuah waktu yang berfaedah, yang bermanfaat baik bagi dunia kita maupun bagi akhirat kelak. Semoga kita semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita dapatkan. Oleh karena itu, setiap kali kita mendapatkan ilmu, maka harus diikutkan ilmu itu dengan pengamalan. Karena kalau tidak, nanti ilmu itu akan hilang sendiri kalau seandainya tidak diikutkan dengan amal. Lagi pula tidak ada artinya ilmu kalau seandainya tidak berbuah amal. Mudah-mudahan amal soleh kita selalu bertambah dan dicatat oleh malaikat Allah. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintai beliau. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentu saja di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya, bisa mendapatkan bantuan dan pertolongannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kajian fikih kontemporer kita yang dalam hal ini kita akan coba melihat berbagai masalah kontemporer dalam masalah zakat melalui sebuah buku yang judulnya Al-Masail Al-Mustajaddah fi Nawazil Az-Zakatil Mu'asirah, yang ditulis oleh Aiman Ibn Su'ud Al-Anqari. Kita baru sampai pada hukum ya. Pada pertemuan yang terakhir yang kita bahas melalui buku ini, kita baru sampai pada definisi dan pada hukum zakat. Barangkali ini tidak sulit untuk kita pahami karena dari dulu kita juga sudah tahu. Ayatnya ada, hadisnya ada, bahkan ijma' para ulama mengatakan bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib. Bahkan dikatakan wa man ankara wujubaha fahuwa kafir. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka dia adalah kafir. Jadi tidak boleh diingkari kewajibannya. Karena mengingkari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dulu alasan Abu Bakar As-Siddiq kenapa dia memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Karena mereka bukan sekedar menolak tapi mengingkari kewajibannya. Sebagian mereka ada yang menganggap bahwa zakat itu wajibnya ketika Nabi masih hidup. Sekarang Nabi sudah tidak ada, dianggapnya kewajiban zakat sudah tidak ada. Itulah yang membuat Abu Bakar mengambil satu keputusan yang walaupun pada awalnya keputusan itu ditolak oleh Umar bin Al-Khattab. Apa kata Umar? Bagaimana mungkin kamu membunuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Karena ada hadis orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah terpelihara darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq punya argumentasi yang kuat yang pada akhirnya Umar bin Al-Khattab juga siap
untuk menerima itu. Karena tidak boleh membunuh diri kecuali ala sabilil haq, kecuali dengan jalan yang benar. Salah satu dari jalan yang benar itu adalah membunuh mereka-mereka yang menganggap apa yang diwajibkan oleh Allah sudah tidak wajib lagi. Berarti dia merubah-rubah ketentuan yang wajib dalam agama menjadi tidak wajib. Jadi dari segi hukum barangkali semua kita bisa menyepakatinya karena para ulama memang juga sudah sepakat. Tinggal lagi bagaimana upaya untuk memberitahukan kepada banyak orang atau menyadarkan akan kewajiban itu. Karena zakat itu punya potensi yang luar biasa di dalam mengentaskan kemiskinan. Potensi zakat itu luar biasa. Solusi dari Islam itu memang mengagumkan semua. Dan itu jauh lebih berarti daripada solusi yang dirumuskan oleh manusia. Kalaulah benar-benar konsep zakat itu diterapkan, banyak masalah yang bisa diselesaikan. Kalau kita kembali kepada solusi agama Islam dalam mengentaskan kemiskinan, dalam mensejahterakan kehidupan, dalam membuat keberkahan dalam kehidupan, maka kalau benar-benar kita kembali kepada konsep Islam, banyak masalah yang akan bisa diselesaikan. Bahkan di dalam buku ini digambarkannya potensi zakat itu dalam 1 tahun di negara Teluk, kalau benar-benar terkumpul, itu baru dari harta-harta yang sifatnya seperti saham, obligasi, surat-surat berharga. Hanya dari itu saja. Beliau memperkirakan, penulis buku ini, tatajawazu mi'ata wa ishrina miliar rial. Itu bisa mencapai 120 miliar rial. 1 rial itu hampir 4.000. Mungkin 3.800 atau 3.900. Anggap saja 4.000. Dikalikan 120 miliar rial. Berapa? 5 triliun. Itu di negara Teluk hanya pada al-amwal az-zahirah. Seperti saham, obligasi, surat-surat berharga. Belum lagi harta-harta yang lain. Dan ternyata di sana juga mengalami persoalan terkait dengan kesadaran membayar zakat. Karena dalam hitungan beliau, terkadang yang terkumpul itu hanya sedikit saja dari apa yang tadi diperkirakan. Dikatakannya wallazi yukhraju min khilalil ihsaiyat al-zahira itu la yatajawaz 10 miliarat. 10 miliar. Berarti kan perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat, dan itu adalah tugas para talabatul ilmi, para penuntut ilmu, para duat, para mubalik, para ulama untuk menyadarkan masyarakat agar mereka punya kemauan dan kesadaran untuk taat menjalani perintah agamanya. Di dalam buku ini dibahas, sebelum masuk kepada masalah-masalah kontemporer dalam zakat itu, ada beberapa permasalahan dulu yang diberikan penjelasan. Ada beberapa kaidah yang melalui pembahasan kaidah itu nanti terjawab banyak masalah. Nah, kita juga akan coba lihat apa yang dibahas di dalam buku ini. Yang pertama sekali yang dibahas adalah perselisihan ulama terkait dengan halil aslu fil mali wujubuz zakah fihi au adamu wujubiz zakah. Jadi secara hukum asalnya, apakah di dalam harta kita itu, apakah pada harta itu merupakan zakat itu merupakan sebuah kewajiban
atau tidak wajibnya zakat, asalnya pada harta. Jadi maksudnya itu, kalau seandainya kita punya harta, apa saja harta secara umum, hukum asalnya wajib zakatkah atau tidak wajib zakat? Ini yang dipertanyakan. Dalam hal ini ada 3 pandangan para ulama. Yang pertama mengatakan innal asla wujubuz zakah fi jami'il amwal. Hukum asalnya sesungguhnya pada semua harta itu ada kewajiban zakat. Illa mastasnahu syara', kecuali apa yang dikecualikan oleh syariat. Jadi sebagian mengatakan bahwa hukum asal pada harta itu wajib dizakatkan. Harta apa saja, hukum asalnya wajib dizakatkan, kecuali yang memang dikeluarkan atau dikecualikan oleh syariat. Oleh karena itu, apa saja harta yang dimiliki oleh seseorang, tajibu fihi zakah, berarti wajib padanya zakat. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah keumuman makna yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Dikatakan di situ amwal jamak dari mal. Mal itu artinya harta. Kalau amwal dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural, berarti harta-harta mereka. Bagi kelompok pertama, ini adalah mengandung makna umum yang masuk ke dalamnya semua harta. Itu hukum asal. Khudz min amwalihim. Dari ayat itu mereka katakan bahwa itu amwaluhum itu huna nakiratun udhifat ila ma'rifah fatufidul umum. Amwal itu, kalau amwal saja itu nakirah yang diidhafahkan kepada ma'rifah, dan itu memfaedahkan memfaedahkan makna umum, sehingga semua harta kita wajib dizakatkan, kecuali nanti kalau ada hal-hal yang memang syariat mengeluarkan atau mengecualikannya. Dalil yang kedua diambilnya dari hadis, dan itu dari keumuman makna yang ada pada hadis. Ketika Rasulullah SAW mengutus Muaz ibnu Jabal ke wilayah Yaman, ada pesan Nabi kepada Muaz. Apa pesan Nabi kepada Muaz? Yang pertama kan itu menyuruh agar mereka bersyahadat dulu. Ucapkan dulu 2 kalimat syahadat. Yakini dulu itu. Ketika itu sudah bisa mereka terima, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sholat 5 waktu. Yang setelah itu, yang ketiga dikatakan oleh Nabi, fa inhum ajabuka lidzalik fa akhbirhum annallaha iftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Beritahu mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat. Sedekatan. Sedekah di situ artinya adalah zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, lalu dibagi-bagikan kepada orang fakir mereka. Ketika dikatakan ambillah dari orang-orang kaya mereka, ketika dikatakan orang kaya, apakah orang kaya itu dihitung melalui harta yang terbatas? Tidak, berarti dari semua harta yang menyebabkan mereka bisa disebut sebagai orang yang kaya. Jadi hukum asalnya menurut pandangan pertama bahwa pada harta itu hukum asalnya wajib dizakatkan semua harta. Al-qaulu tsani, pandangan yang kedua mengatakan innal asla fil mal adamu wujubiz zakati fihi. Hukum asalnya pada harta itu tidak ada kewajiban zakat. Berarti kebalikan yang tadi. Yang pertama mengatakan pada harta asalnya ada kewajiban zakat, sedangkan yang kedua adamu wujubiz zakah, tidak ada kewajiban zakat padanya.
Fala tajibuz zakatu fi malin illa ma dalla syar'u ala wujubiz zakah. Maka tidak ada kewajiban zakat apapun dalam setiap harta kecuali apa yang ada dalil syar'i yang mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Itu pandangan dari kelompok yang kedua. Fa illam yarid fi syar'i ma yadullu ala wujubiz zakah fal aslu adamut taklif. Apabila tidak ada dalil dari syariat yang menunjukkan bahwa harta itu wajib dizakatkan, kalau tidak ada dalilnya, maka fal aslu adamut taklif. Berarti asalnya tidak ada taklif, tidak ada kewajiban zakat, tidak ada keharusan untuk mengeluarkan zakat. Dalilnya sama, dalilnya juga dalil-dalil yang disebutkan oleh kelompok yang pertama. Ada yang ketiga sebagai pandangan yang di tengah-tengah yang mencoba untuk menengahi kedua pendapat yang di atas. Apa kata kelompok yang ketiga? Innal asla fil amwalin namiyah wujubuz zakah wa ammal amwalu ghairun namiyah fala tajibu fiha zakah. Adapun pada harta-harta yang berkembang, itu al-amwal an-namiyah, yang bertambah terus dia nambah waktu demi waktu bertambah, berkembang. Harta seperti itu hukum asalnya wajib zakat. Adapun al-amwal ghairun namiyah, harta yang tidak berkembang, tidak bertambah, fala tajibu fiha zakah, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini pendapat yang menengahi kedua pandangan yang pertama. Dia mencoba menggabung. Ketika yang pertama mengatakan asalnya wajib zakat, yang kedua mengatakan asalnya tidak wajib zakat, lalu ia bagi-bagi pada yang ketiga ini. Harta yang berkembang, hukum asalnya wajib zakat. Apa contoh harta yang berkembang? Harta perdagangan atau emas berkembang. Karena ada harga yang berkembang. Nanti akan kita lihat penjelasan para ulama hal-hal yang masuk dalam kategori harta berkembang. Dan apa contoh harta yang tidak berkembang? Harta yang tidak dalam bentuk investasi. Rumah yang kita pakai, mobil yang kita pakai, itu namanya al-amwal ghair an-namiyah. Harta yang tidak berkembang, karena itu sifatnya bukan produktif. Jadi an-namiyah itu produktif, ghairun namiyah itu tidak produktif, hanya sekedar untuk kita gunakan. Rumah yang kita pakai itu bukan berkembang, kita tidak mendapatkan keuntungan apapun, hanya untuk dijadikan tempat tinggal. Mobil juga seperti itu. Tapi kalau ada orang kerjanya jual mobil, dia punya showroom, itu untuk dipakai dia enggak tuh? Enggak, untuk dijual kan? Berarti itu berkembang. Handphone yang kita pakai enggak ada zakatnya karena dia tidak berkembang. Dia tidak produktif. Tapi kalau ada orang kerjanya jual handphone, berderet-deretlah handphone itu di rak rumahnya. Memang itu jualan dia. Berarti itu namiyah namanya. Produktif. Itu untuk diperjualbelikan di mana dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi nampaknya pandangan dari kelompok yang ketiga ini yang lebih kuat. Karena memang secara fakta dan juga berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada dapat dibedakan mulai daripada masa Rasulullah SAW dulu, mana yang berkembang kemudian untuk dibayarkan zakatnya, dan mana harta yang tidak berkembang, tidak produktif, tidak dibayarkan zakatnya. Apa alasan untuk yang harta tidak produktif tadi itu? Ada sebuah hadis yang dijadikan landasan oleh kelompok yang ketiga, di mana Rasulullah SAW mengatakan, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim
untuk membayarkan zakat pada hambanya atau pada budaknya dan pada kudanya. Faras itu artinya kuda. Kuda karena dipakai untuk berperang atau dipakai untuk transportasi. Itu dalam hadis nggak ada sedekahnya. Wala fi abdihi, dan juga tidak ada sedekah atau zakat pada budak, pada hamba. Jadi ada orang punya budak itu tidak perlu disedekahkan. Ada orang punya kuda tidak ada kewajiban zakatnya. Dari mana diistimbatkan? Karena semua itu adalah lil isti'mal, lil iqtina. Semua adalah untuk digunakan secara pribadi atau dimanfaatkan, bukan dalam tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari 3 pandangan ini, yang paling kuat adalah yang membedakan antara harta produktif dengan harta yang tidak produktif. Lalu pertanyaannya, apakah berpengaruh pendapat ini nanti pada masalah-masalah zakat kontemporer berikutnya? Ternyata sangat berpengaruh. Karena nanti ada banyak persoalan dalam masalah zakat yang akan menyebabkan orang berbeda dalam menentukan apakah di situ ada kewajiban zakat atau tidak. Maka berapa banyak nanti muncul jenis-jenis harta yang ada, yang berkembang, yang dulu tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian sekarang sudah muncul dan sangat berkembang, bahkan jadi andalan. Apakah di situ ada kewajiban zakat atau tidak? Ada beberapa contoh yang disebutkan di sini seperti al-ashum was-sanadat was-sukuk wal-awraq at-tijariyah. Ada saham, ada obligasi, surat-surat berharga, uang kertas atau kertas yang bernilai uang. Jadi ada uang kertas atau kertas yang bernilai uang. Ada enggak itu zakatnya itu? Kertas bernilai uang itu ya seperti cek umpamanya. Dia cuma kertas saja. Kertas itu enggak ada artinya kalau dihitung kertasnya. Tapi isinya, coba kalau umpamanya isinya ada 100 juta untuk Masjid Raya umpamanya. Ya 1 lembar saja. Itu kertas yang bernilai uang. Apakah nanti di situ ada zakatnya? Jawabannya nanti dipengaruhi oleh 3 pandangan yang tadi itu. Ada yang mengatakan karena hukum asalnya pada harta itu kewajibannya ada pada wajib padanya zakat, maka itu wajib deh zakatkan. Tapi ketika sebagai mengatakan bahwa hukum asal pada harta itu tidak ada wajibnya, kecuali yang datang dalilnya dari syara, bisa-bisa dia tidak menghukumi bahwa di situ ada kewajiban zakat. Datang yang ketiga ini, an-namiyah, kalau hartanya berkembang, produktif, jadi kuncinya ada pada kata produktif atau tidak produktifnya. Maka berarti di situ ada zakat. Barangkali bisa dikiaskan nanti kepada zakat-zakat yang sudah ada nasnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sulit juga kita mendatangkan jenis baru untuk harta yang di situ ada kewajiban zakat, kecuali nanti bisa kita analogikan atau bisa kita kiaskan. Maka kecenderungannya nanti bisa dengan menganalogikan yang baru kepada apa yang lama. Sebab menambah-nambah memang tidak akan sepenuhnya bisa menambah harta yang dulu tidak ada zakatnya lalu wajib dizakatkan. Umpamanya ketika Nabi mengatakan laisa fil khudrawati zakah. Laisa fil khudrawati zakah. Laisa fil khudrawati zakah. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur mayur. Itu hadis Nabi yang mengatakan. Tidak ada zakat pada tomat, tidak ada zakat pada timun, tidak ada zakat pada bawang. Nggak ada zakat pada bayam, kangkung. Karena hadis bilang seperti itu. Lalu ada analisa sebagian mengatakan begini, bagaimana kalau seandainya dia punya kebun sayur bayam itu 5 hektar. Yang sekali panen menghasilkan
Uang yang begitu banyak, bahkan lebih banyak dari uang panen padi yang ada kewajiban zakat. Bisa enggak kita mengatakan bahwa pada sayur mayur tadi menjadi ada zakatnya? Nah, di sini nanti persoalan muncul ketika bicara al-masail al-mu'asirah, masalah-masalah kontemporer dalam zakat. Padahal di hadis Nabi jelas, laisat fil khudrawati zakah. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur mayur. Nah, oleh karena itu bukan berarti mereka nanti bebas saja tidak bayar zakatnya, tapi barangkali zakatnya tidak dihitung dari sisi sayur mayurnya, tapi yang dihitung adalah dari sisi uang yang dia hasilkan dari penjualan. Karena kalau mau dihitung bayar zakat pada tanamannya, harus ikut teori yang ada dalam Al-Qur'annya, wa atu haqqahu yauma hasadih. Bayarlah zakatnya pada saat panen. Dan yang dibayarkan zakat itu apa yang dipanen. Kenapa dulu kurma itu diwajibkan zakat? Ya, kurma itulah yang dibagikan langsung kan? Karena kurma langsung bisa dimakan dan dia tahan lama. Jadi salah satu ilatnya oleh para ulama kenapa pada sayur mayur tidak ada kewajiban zakat, dia bukan harta yang bisa bertahan dalam waktu yang lama. Sayur bayam itu sehari 2 hari udah lisut dia tuh. Sementara nanti mau dihitung, mau dibagi, mau disampaikan kepada yang berhak. Jangan-jangan sampai dia sudah tidak bagus lagi atau sudah rusak. Maka itu hanya untuk konsumsi. Tapi ketika menghasilkan uang yang begitu banyak, berarti nanti masuk kepada zakat uang. Berarti kalau zakat uang ada haul dan ada nisabnya. Kalau pertanian tidak ada haul dan tidak ada nisabnya. Jadi perbedaan pandangan para ulama tadi itu berpengaruh nanti dalam menjawab berbagai masalah-masalah baru dalam zakat. Baik, wa bina'an 'ala dzalik. Nah, berdasarkan kepada apa yang kuat dari tiga pendapat tadi, ternyata itu menyebabkan kita harus memahami satu hal bahwa al-amwal itu berarti ada nau'an. Harta itu berarti ada 2 jenis. Ada nanti yang masuk dalam kategori al-amwal yang mu'addatun linnama haqiqatan wa hukman. Ada harta yang benar-benar dipersiapkan untuk diinvestasikan, untuk dikembangkan, untuk diproduktifkan baik secara hakiki maupun secara hukum. Sedangkan yang kedua, amwal ghairu mu'addatil linnama la hakikatan wala hukman. Ada pula nanti di antara harta yang memang dia itu dipersiapkan bukan untuk mendapatkan keuntungan. Maka dalam kehidupan kita ini harta kita itu akan terbagi kepada 2. Ada harta yang memang untuk kita kembangkan dan kita berupaya dari harta itu mendapatkan keuntungan. Tapi ada nanti di antara harta yang bukan untuk seperti itu. Jenis yang pertama ini yang berkembang itu, ada nanti di antara harta yang kita miliki, memang kita niatkan untuk itu, untuk diproduktifkan. Maka dikatakan di sini bahwa an-niyatu mu'assiratun fi zakah. Berarti niat kita terhadap harta kita itu nanti berpengaruh untuk menentukan apakah dia ada kewajiban zakat atau tidak. Niat yang kita punya, niat yang ada di hati kita tentang kepemilikan kita terhadap satu harta, itu nanti menentukan apakah ada kewajiban zakat atau tidak. Contoh, kita beli rumah. Apa niat kita untuk membeli rumah itu? Niat kita adalah untuk kita atau untuk keluarga, untuk anak-anak. Berarti masuk kepada harta berkembang atau tidak berkembang? Berarti tidak berkembang.
Dan kalau tidak berkembang, berarti pada rumah yang kita beli tidak ada kewajiban zakat. Karena dia ghair namiyah. Tapi ada orang beli 3 rumah. 1, 2, 3. Niatnya memang adalah rumah ini untuk dijual kembali. Sekarang rumah yang 3 ini direhabnya, diperbaikinya, jauh berbeda dengan bentuk aslinya. Barangkali aslinya mungkin hanya harganya 100 juta. Sekarang sudah dirubah, dia rehab, mungkin harganya sudah 250 juta. Dan ketiga-tiganya sudah dia niatkan untuk diperjualbelikan. Bahkan dia sudah buat iklannya. Itu tandanya untuk diperjualbelikan. Maka dia tidak lagi sebagai harta ghair namiyah, tetapi dia sudah merupakan harta yang berkembang karena dia mendapatkan keuntungan dari harta. Maka pada saat dia mulai memajang untuk diperjualbelikan, berarti dia masuk ke dalam harta urudut tijarah. Urudut tijarah berarti ada zakatnya. Nah, maka niat itu berpengaruh nanti dalam menentukan harta yang kita miliki, apakah akan ada kewajiban zakat atau ternyata tidak ada kewajiban zakat. Tapi tidak pula nanti semua harta itu yang dipengaruhi oleh niat. Ada orang buka usaha dagang, umpamanya barang-barang harian. Mulailah dia buka usaha itu dengan modal 100 juta. Berarti 100 juta adalah uang seharga nisab atau di atas jumlah nisab. Karena jumlah nisab itu diukur pakai emas, lebih kurang 85 gram emas. Kalikan 1 gram emas itu berapa, segitulah untuk ukuran nisab. Sekarang dia mulai dagangan. Itu tidak perlu ditanya niatnya. Tidak perlu ditanya, ini niat kamu untuk apa ini? Tidak. Karena yang namanya dagang sudah menjadi kewajiban, harus ada zakatnya. Nah, berarti ketika dia memulai usahanya, berarti ketika itu dihitung mulai nisab. 1 tahun berikutnya, maka dia akan hitung berapa untung yang didapatkan dan berapa plus modal yang masih ada dan belum laku. Baik, ikhwati fillah. Begitu juga nanti dengan harta-harta yang lain. Ada orang beli tanah. Ada enggak zakat tanah? Sekarang dia beli tanah untuk dia memang. Untuk dia tanah itu. Dia mau bangun rumah, mungkin dia bangun rumah satu lagi untuk anaknya atau untuk rumah singgah, berarti tidak ada kewajiban zakat pada tanah. Tapi ketika dia beli tanah 1 hektar, kemudian dikapling-kapling. 15 kali 20, 15 kali 20, dikapling-kapling, dipatok-patok kaplingannya itu pasti tidak untuk diperdagangkan itu. Pasti. Berarti tanah yang dia punya yang memang sudah mulai diperdagangkan. Nah, ingat ini, urudut tijarah itu berarti sudah mulai dipajang untuk diperdagangkan. Berarti dia sudah memulai perdagangannya dengan modal tanah tadi. Maka berarti ada di situ kewajiban zakat, sehingga sampai haulnya nanti, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Di sini diberikan penjelasan bahwa al-amwalun namiyah tashmalu khamsata anwa'in minal mal. Harta-harta yang berkembang itu ada 5. Yang masuk dalam kategori harta berkembang produktif itu ada 5. Yang pertama adalah as-sa'imatu min bahimatil an'am. Yang pertama kali yang masuk dari harta berkembang bahimatul an'am, hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud di sini kalau kita lihat nas-nas yang ada pada tiga jenis. Unta,
atau sapi dan kerbau dan yang sejenisnya, atau kambing, domba atau yang sejenisnya. Itu harta-harta yang untuk bahimatul an'am, hewan ternak yang memang di situ ada kewajiban zakat. Hewan itu juga lah yang digunakan untuk kurban. Kurban ada pada tiga hewan. Ini jenis yang pertama. Bagaimana dengan ternak-ternak yang lain? Kan hewan ternak kan sudah banyak sekarang nih. Ikan itu ternak enggak tuh? Lele umpamanya. Ternak kan? Apa kok cucunya? Ternak lelenya. Berarti lele adalah ternak. Ayam kampung, ternak enggak tuh? Ada orang usaha ternak ayam kampung. Tapi ada enggak zakat lele atau zakat ayam kampung? Karena dia diternakkan. Kalau kewajiban zakat dalam bentuk jumlah per ekornya nanti dikeluarkan segini, itu tidak akan pernah ada. Karena yang masuk dalam kategori bahimatul an'am hanya 3 saja. Onta, sapi, sejenisnya atau kambing, domba dan yang sejenisnya. Yang lain nanti ketika dia sudah membuka, walaupun mereka nanti istilahkan itu usaha ternak, tapi bukan pada yang 3 ini, berarti hitungannya bukan pada per ekor kewajiban zakatnya. Karena kalau onta kan 5 ekor onta dia wajib mengeluarkan. 30 ekor kerbau dia wajib mengeluarkan. 40 ekor kambing wajib mengeluarkan. Kalau punya dia 39 ekor kambing, sudah wajib enggak zakat? Enggak. Punya dia 29 ekor sapi, wajib enggak zakat? Enggak juga. Punya pula ada 4 ekor onta, wajib enggak zakat? 4 ekor. Untuk onta, belum. Karena onta nisabnya 5. Sekarang dalam waktu yang bersamaan, punya dia 3-tiganya. 4 onta, 29 sapi, 39 kambing. Dalam waktu bersamaan. Wajib enggak bayar zakat? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Tidak sampai nisabnya. Tapi jangan diakal-akali. Diakal-akali itu namanya dia sebenarnya kambingnya udah 40. 2 minggu menjelang sampai haul jualnya 1. Kerbaunya sebenarnya sudah 30. Seminggu menjelang haulnya ada jual pula 1. Itu hilah namanya. Hilah seperti itu haram hukumnya. Artinya mengakal-akali sesuatu karena lari dari kewajiban zakat. Itu hilah mamnu'ah. Hilah yang terlarang. Hilah itu apa bahasa Arab? Bekilah. Hilah kan mengakal-akali. Tapi kalau memang pada dasarnya dia punya angka yang belum cukup, berarti tidak ada kewajiban. Digabungkah? Enggak. Yang digabung itu adalah ketika sejenis. Tapi kalau hartanya berbeda jenis, maka tidak digabungkan dalam hitungan zakat. Yang sejenis itu umpamanya sapi Bali punya dia 15. Sapi Australia punya pula dia. Sapi Bangkinang punya pula sedikit. Itu kan sejenis itu namanya. Atau sapi sama kerbau. Kerbau punya segini, sapi punya segini. Berarti itu satu jenis. Tapi kalau tidak sejenis, maka tidak digabung. Baik, jadi yang dalam bentuk ayam gimana? Berarti bukan per ekornya, tetapi adalah nanti dari uang yang dia hasilkan nanti ditunggu kalau sampai haul, sampai nisab, berarti dia berkewajiban untuk membayarkan zakatnya. Jadi yang pertama yang masuk dalam kategori harta namiyah tadi, harta berkembang atau produktif, yang pertama sekali adalah binatang ternak atau hewan ternak. Baik, kita jawab dulu suara azan, nanti insya Allah kita sambung sedikit menjelang iqamah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pegawai negeri setiap kerja dikeluarkan zakatnya. Karena kalau menunggu banyak sudah banyak, apakah itu juga termasuk mengeluarkan zakat? Iya. Itu ada nanti pembahasan zakatur ratib, zakat gaji. Apakah memang zakat gaji itu dikeluarkan setiap kali dia mendapatkan gaji itu atau tidak? Padahal yang dia dapatkan adalah uang. Dan uang itu ada haul dan nisab. Nah, di sini nanti akan kita berikan penjelasan insyaallah dalam persoalan itu, karena ada yang menyamakannya dengan pertanian. Dan itu tidak tepat sebenarnya menyamakan gaji dengan, jadi saat gajian itu saat panen. Dia ke kantor tuh arti pergi memupuknya, pergi menyiramnya. Kayak petani pergi ke sawahnya bawa cangkul, bawa apa, itu katanya itu tidak tepat. Dan mereka tidak konsisten juga. Kalau mau zakat pertanian, kenapa tidak diambil 5% atau 10%? Kalau pertanian itu kan hanya 2 saja, 5% atau 10%. Tapi mereka anggap sebagai pertanian, tetapi dikembalikan kepada zakat uang. Arti ada inkonsistensi di situ. Tidak konsisten. Dan ada di antara perda. Wallahu alam di Kampar apa ada perda untuk zakat gaji. Cuma perlu didiskusikan lebih jauh.
Oleh karena itu yang mendapatkan gaji, perbanyaklah sedekah. Tetapi untuk mengatakan bahwa wajib berzakat, walaupun sebenarnya tidak banyak. Persoalannya bukan pada banyak atau tidaknya. Cuma kita mewajibkan sesuatu yang jangan-jangan itu tidak wajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah, itu berhubungan dengan hak orang lain. Nah, oleh karena itu salah satu dari pendapat yang berbeda dari yang mengatakan kewajiban zakat itu bukan seperti itu. Tapi ditunggu dulu sampai haulnya, kemudian sampai nisabnya. Oh, kalau gitu enggak dia sampai lah ustaznya. Kalau enggak sampai aja, zakatnya dan lah sampai, dulu wajib zakat. Ya kan? Enggak ada sampai lah ya, enggak lah malah. Enggak ada kan kalau enggak sampai enggak wajib dah kan? Nah, tetapi perbanyaklah infak dan sedekah. Baik, kita berarti tidak kita lanjutkan poin ini. Silakan. Nah, rumah tadi. Rumah mewah seperti istana untuk dia tempati. Kalau memang tujuan dia menghabiskan uang tadi untuk mengurangi nisab zakat dari harta yang dia punya, dia berdosa. Tetapi dia membuat rumah itu hak dia. Dibuat cendek istana lah, nya do piti. Ndak dapat awak mana ganda, nya piti-pitinya, ndak piti awak ara. Dibuat rumah ancak-ancak ada 3 tingkat, tapi untuk dipakai ndak ada zakat. Karena bukan an-namiyah. Oh, habislah hartanya Ustaz untuk membuat itu. Nya berdosa. Umpama ada harta banyak gua, sebantole kan sampai haul kan. Dibuat ada rumah aku boleh habis harta tadi. Berarti dia menggunakan hartanya itu salah. Karena tujuannya adalah untuk keluar dari kewajiban. Itu sama dan hilah tadi. Sama dengan 2 minggu, seminggu nyalangkan sampai haul, diganti sodo peralatan rumahnya. Kulkas diganti, kursi sofa diganti, apa semacam diganti. Sehingga harta yang dia punya, yang harusnya tadi dibayarkan zakatnya, tidak sampai nisab lah. Nya kalau berganti sodo, tentu habis berkurang mulai yang di rekening kah. Seandainya tujuannya memang untuk lari dari zakat, berarti dia berdosa. Tapi kalau memang kebutuhan dia bukan karena lari dari zakat, memang saatnya dia ingin melakukan itu, benar-benar bukan untuk lari dari zakat. Itu hak dia, karena dia menggunakan uang yang dia miliki. Nah, gitu. Iya. Kalau disewakan. Nanti ada 3 istilah itu pada halaman berikutnya. Ada ar-ribhu, ada al-ghullah, ada al-faidah. Ar-ribhu itu untung. Itu seperti perdagangan. Ada hitungan zakatnya. Ada nanti al-ghullah. Ghullah itu hasil dari kerja. Saya sebagai sopir taksi, setiap hari saya dapat hasil. Ada enggak zakatnya? Itu ghullah. Hasil dari kerja yang kita lakukan. Tukang rumah, buat rumah ancak-ancak jadi, dapat upah sekian. Ada enggak zakatnya? Ada hitungannya. Ada nanti al-faidah. Istilahnya al-faidah. Yustafadu, sesuatu yang difaidah, dimanfaatkan, didapatkan dari sesuatu. Salah satu contohnya adalah sewa. Sewa dibuat dari ruko 10 pintu, sepintu 30 juta. Kali 30. Berapa dah? 30 juta. Ketika dia mendapatkan uang sewa itu, wajib tidak langsung dibayarkan zakatnya. Di situ nanti karena
Ini pertanyaannya mendahului kaji kita ini, karena pada 2 atau 3 halaman berikutnya itu yang dibicarakan. Seandainya dia punya uang sekarang di rekening, ada pitinya di rekening 1 juta, minggu depan sampai haul, berarti minggu depan kan bayar zakat. Hari ini dia dapat uang sewaan tadi. Apakah uang sewaan ini dimulai dengan haul baru atau mengikuti uang yang ada? Yang lebih kuat adalah digabungkan dengan uang yang ada tadi, karena sama-sama uang satu jenis. Tapi kalau ndak ada piti sekarang juga tuh dapat ada piti 30 juta. 30 juta itu kan lah sampai nisab tuh jauh dia teh nisab tuh. Karena dia dalam bentuk uang, berarti hari itu dia memulai haulnya. Tidak langsung ada kewajiban zakat. Nah, tapi kalau dia punya uang yang lain akan dibayarkan zakatnya, berarti karena dia sejenis, maka dia digabungkan dan dihitung dalam pengeluaran zakat. Itu yang lebih kuat menurut para ulama. Dan zakat gaji masuk seperti itu. Karena nanti kalau masing-masing gaji dihitung haul baru, berarti setiap bulan haul dia. Gajinya kini, hitunglah haul. Bulan sudah dapat gaji, mulai lo haul baru untuk piti bulan tuh. Mabuk dek haul itu lah kan? Nah, jadi karena dia sejenis sama-sama dalam bentuk uang yang akan dikeluarkan, digabungkan dengan uang yang ada. Seandainya umpamanya Ramadan tahun depan dia akan membayar zakat. Tapi uang nih bukan, kalau perdagangan berarti tidak boleh digabungkan, karena perdagangan khusus perdagangannya yang dihitung. Sekarang uang umpamanya ada di rekening. Di bulan Sa'ban dapat adanya sewa ruko tadi 50 juta. Bulan Sa'ban kan isu Ramadan. Apakah di Ramadan nanti yang dikeluarkan masuk enggak yang 50 juta ini? Jawabannya iya. Karena dia mengeluarkan sesuatu yang satu jenis. Nah gitu. Mudah-mudahan nanti bisa kita jelaskan lagi. Jadi perlu dipahami yang 3 tadi itu. Jual tanah ya seperti tadi itu. Apakah memang tanah itu sudah dalam bentuk barang yang diperdagangkan sebelumnya, atau tiba-tiba menjual aja? Karena ada 2 kemungkinan. Contoh orang punya kapling tadi kan memanglah diperuntukkan untuk diperjualbelikan. Berarti nanti dia jual sampai 1 tahun berikutnya dihitung berapa keuntungannya dan berapa jumlah tanah yang tersisa, maka dikeluarkan zakat. Tapi ada orang tiba-tiba ndak tahu jual deh. Tidak dosa. Dijual deh. Berarti kan bukan sebagai urudut tijarah yang seperti tadi kan? Itu masuk nanti kepada zakat uang, tapi ada yang mengatakan dibayar, ada yang mengatakan itu sama seperti perdagangan. Karena memang ada jual beli. Jadi ada khilaf, memang ada perbedaan. Nanti akan sampai kita ke situ insyaallah. Mudah-mudahan kita punya waktu banyak untuk menyampaikan. Tapi yang lebih kuat, seandainya memang bukan untuk urudut tijarah, tiba-tiba mendadak dijual, mungkin rumah bisa jadi dijual, angkan kendaraan bisa saja kan, lebih cenderung dikatakan oleh kebanyakan tidak dibayarkan zakat ketika itu, tetapi dihitung sebagai uang dan digabungkan dengan uang yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Siapa tadi? Ini juga sudah ada pada beberapa kabupaten yang ada perda. Ada peraturan daerah untuk zakat sawit. Nah, itu disamakan dengan zakat pertanian. Oleh perda. Tunggu dulu, ini oleh perda, bukan pandangan saya. Jadi diatur sama seperti gaji ada aja yang itu pas gaji dipotong.
Ada di Dumai dulu demo orang tu. Sang untuk kami tidak cukup adanya gaji lah dipotongnya. Jadi potong gaji ketika sampai entah 3,5 juta so itu gaji wajib bayar karena dikalikan itu menjadi 12 bulan. Itu tidak tepat sebenarnya logikanya karena mengalihkan sesuatu yang belum ada. Gaji bulan Desember lah dihitung kini. Tentu tidak pas kan? Nah, maka ada yang demo dulu di Dumai. Jadi seperti itu di perda itu. Saya secara pribadi memang mengatakan masalah ini perlu untuk didiskusikan lebih jauh. Karena ada hal-hal yang perlu diperbaiki memang. Ketika disamakan dengan pertanian itu saat panen, sawit berapa kali panen sebulan? Bisa 2 kali. Apakah mereka wajib bayar zakat 2 kali sebulan? Berarti 2 kali sebulan wajib zakat. Ini yang kita khawatir mewajibkan hal-hal yang tidak diwajibkan oleh Allah. Dan kalau pertanian itu yang dibagikan apa yang dipanen? Kini wak bagiin sawit rumah doang makan sawit. Nggak tolok ada patah gigi. Nggak doang makan sawit. Pasti uang kan? Berarti ke uang. Kenapa tidak dijadikan dia zakat uang? Kumpulkan dia sampai haul sampai nisab bayar zakat. Oh kalau gitu enggak sampai lah ustaznya. Enggak sampai jangan bayu sudah tadi itu. Enggak sampai jangan bayu. Berarti tidak ada kewajiban. Nah, maka masih perlu untuk didiskusikan. Allah Subhanahu wa taala alam. Nanti insya Allah kita akan kembali kepada 5 poin ini. Harta berkembang itu ada 5, kita baru sampaikan 1. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.